Masih ada problem-problem yang terkadang satu lembaga itu memandang dirinya lebih tinggi dibanding lembaga yang lain. Padahal dalam kondisi ini kan strukturnya adalah fungsi koordinasi bukan fungsi subordinasi kira-kira begitu. Sehingga kedudukan itu menjadi penting. Tetapi problem lain juga muncul ketika pengambilan keputusan karena tidak bisa, dia sifatnya harus kolektif kolegial. Satu elemen apakah Bawaslu, polisi, kepolisian atau kejaksaan yang menyatakan tidak lanjut, maka berakhirlah penanganan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali menyaksikan Lensa Pengawasan Podcast Bawaslu Kota Kendari. Seperti biasa, di Lensa Pengawasan kami menghadirkan narasumber yang memang kompeten di bidangnya untuk membahas isu-isu terkait pemilu dan kepemiluan, termasuk juga tentang isu-isu pemilihan kepala daerah. Dan kali ini kita akan membahas mengenai penegakan hukum pemilu dan pilkada itu sendiri. Telah hadir di Lensa Pengawasan narasumber kita Bapak Asri Sarif SHMA. Dan ya seperti kita ketahui bahwa Bapak Asri Sarif tidak asing lagi bagi kita-kita yang memang konsen di bidang ini, di penegakan hukum pemilu, di pelaksana teknis kepemiluan dan pilkada sendiri juga, maupun kita di pengawasan pemilu itu sendiri. Namun untuk lebih jauh sebelum kita membahas tema kita mengenai penegakan hukum pemilu, Pak Asri, mungkin ini ya, teman-teman kita masih belum banyak yang mengetahui gitu. Kalau kita yang memang konsen di sini kan kita sudah tahu lah Pak Asri Sarif itu seperti apa dan pengetahuannya, ilmunya mengenai penegakan hukum pemilu ini seperti apa. Tapi ini untuk teman-teman kita yang memang ingin menyaksikan dan ingin belajar mengenai isu-isu ini gitu. Bisa kita perkenalan dulu barangkali. Terima kasih Bu Kordif, Ibu Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Bawaslu sekalian, penyimak Lensa Pengawasan, perkenalkan saya Asri Sarif, biasa dipanggil Pak Asri kalau di kampus, karena kebetulan saya sehari-hari sekarang di Fakultas Hukum Universitas Saloleo sebagai salah satu tenaga pendidik di sana, dosen. Gimana ya, mau mulai dari mana ya? Saya bisa mulai dari soal Bawaslu atau pengawasan atau tepatnya pemilu. Dulu saya pernah menjadi tim asistensi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Tahun kapan itu? Itu periode 2013-2018. Jadi saya mendampingi komisioner pada periode itu selama 1 tahun. Dan pada saat itu tim AS itu kan ada keahlian masing-masing, dan pada saat itu saya sebagai tim asistensi penanganan pelanggaran penyelesaian sengketa. Penanganan hukum, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Jadi ada tiga sub pekerjaan yang memang tergabung dalam satu profesi itu. Dan pada saat itu memang saya sebagai tim asistensi yang mendampingi ketua. Kalau sekarang kan struktur Bawaslu lebih agak gemuk gitu ya, jadi divisi itu menjadi lebih banyak. Nah, selama berbawaslu di periode itu juga sangat banyak bisa dibilang sangat banyak terlibat, terutama dalam penanganan pelanggaran pemilu, penyelesaian sengketa, termasuk juga di forum-forum Gakumdu gitu, karena saya pun termasuk sebagai salah satu anggota Pokja gitu ya. Demikian pula sengketa, demikian pula pelanggaran yang lain. Gitu ya. Setelah pun berakhir di Bawaslu, kembali ke kampus gitu ya, menjadi dosen, tetapi aktivitas kepemiluan tetap berjalan, menjadi mitra, terutama mitra Bawaslu Bawaslu Provinsi dan kawan-kawan kabupaten kota lain, kabupaten kota. Dan yang paling intens itu salah satunya adalah Kota Kendari gitu ya. Karena memang juga terus terang saya minta maaf ke yang lain, saya tidak bisa menjangkau kadang-kadang undangan yang datang dari kawan-kawan Bawaslu Kabupaten yang agak jauh, harus menyeberang lautan. Nah di situ
ya intens mengisi sebagai narasumber, kemudian sampai pemilu yang terakhir 2024 kemarin, pada beberapa kesempatan saya juga bahkan memberikan keterangan sebagai ahli di pengadilan, mulai dari Gakumdu, kemudian di penyidikan sampai pada pemeriksaan di pengadilan terhadap kasus-kasus tindak pidana pilkada maupun pemilu. Itu kira-kira ya pengenalan singkat. Pengenalan singkat yang padat dan jelas. Kita tidak salah lah untuk mengundang Pak Asri menjadi narasumber di Lensa Pengawasan ini untuk membahas itu tadi membahas isu tentang penegakan hukum pemilu dan pilkada itu sendiri. Nah, kita langsung saja nih Pak. Kita tentu akan harus berbicara nih tentang definisi dan peran kunci. Kita sering dengar frasa mengenai penegakan hukum pemilu gitu Pak. Nah, secara definitif nih, apa yang membedakan proses ini dari penegakan hukum pidana biasa dan bagaimana kita mendefinisikan kerangka ini dalam pemilu dan pilkada? Kalau kita berbicara dalam kerangka penegakan hukum, terutama studi komparasi itu ya antara penegakan hukum biasa umum dan pemilu. Penegakan hukum pemilu ini sebenarnya lebih leg spesialis gitu ya, kalau dalam hukum lebih khusus. Karena terutama dari sisi waktu, saya mulai melihat dari sisi waktu. Penanganan atau penegakan hukum di bidang pemilu itu speedy trial, ya kita mengenainya dengan penegakan hukum secara cepat. Ya. Speedy trial. Ya, misalnya pilkada itu ya hanya 3+2 hari kalender. 5 hari. Kemudian pemilu itu paling lama 7+7 gitu ya. Itu sudah syukur dengan revisi yang menjadikan itu 14 hari kerja. Nah ini dibandingkan dengan waktu penanganan tindak pidana atau penegakan hukum di luar itu jauh lebih kelihatan sekali gap waktu gitu ya. Saya bayangkan lebih konkret misalkan tindak pidana pemilu, ya. Tadi Bawaslu sama itu ya. Nah kalau tindak pidana umum itu penyelidikan malah tidak ada batas waktu gitu ya. Sementara kita ya proses di Gakumdu itulah penyelidikan gitu kan. Itu hanya 7+7 tadi. Kemudian masuk ke penyidikan itu memakan waktu bulanan kalau tindak pidana umum. Sementara Gakumdu hanya 14 hari gitu kan. Ya begitu pula masuk ke penuntutan sampai pada ingkrahnya suatu putusan tindak pidana di tindak pidana pemilu itu jauh lebih ini, makanya yang masuk dalam rumpun penegakan dengan metode speedy trial itu dari sisi waktu. Kemudian yang dari sisi lain memang penegakan hukum pemilu ini harus juga dijalankan oleh organ yang memiliki keahlian khusus gitu ya. Itulah kenapa penegakan hukum pemilu pintu masuknya harus melalui Bawaslu, gitu ya. Tidak ada pintu lain, gitu ya. Sehingga tertangani atau tidaknya suatu penanganan pelanggaran itu sangat tergantung pada peran Bawaslu. Bagaimana Bawaslu bekerja? Iya, bagaimana Bawaslu bekerja menerima laporan, jika itu dari partisipasi masyarakat dalam bentuk laporan atau hasil aktivitas kerja pengawasan yang menemukan adanya temuan dugaan pelanggaran. Itu tadi karena kalau penegakan hukum biasa kan misalnya di kepolisian ada delik formil, ada delik material, ada delik aduan, ada delik biasa. Yang mana ya kapan penegak hukum mengetahui itu tidak perlu menunggu pelapor. Tetapi kembali ke mekanisme waktu lagi yang cukup gitu ya. Sementara di Bawaslu ya butuh konsentrasi tinggi, tapi di sisi yang lain juga harus ada kehati-hatian gitu ya, karena muara dari penanganan pelanggaran atau muara dari kerja pengawasan itu tidak selalu penghukuman gitu ya, tetapi tujuan utamanya adalah memastikan proses penyelenggaraan pemilu itu berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu kira-kira itu ya. Dua dari beberapa sebenarnya yang bisa menjadi studi perbandingan ketika kita melihat penegakan hukum umum dengan penegakan hukum di bidang pemilu pilkada. Soal waktu dan pintu masuknya penegakan hukum pemilu adalah Bawaslu. Ya, dan kompetensi organ yang menangani. Gitu ya. Makanya Bawaslu itu punya
sense of crisis yang berbeda dengan penyelidik-penyidik pada kepolisian, ya, karena dia memang dilatih secara terus-menerus mampu mengidentifikasi, membaca potensi kerawanan pemilu pilkada gitu. Itu memang butuh keahlian gitu ya. Oke, saya bilang ya, kalau ahlinya pemilu pilkada itu sebenarnya dari sisi proses ya pasti penyelenggara. Gitu ya. Khususnya di pengawas ya itu sendiri memang untuk melihat ini betul enggak, sudah benar enggak ini pelaksana teknis melakukan ini, dan peserta pemilu atau pilkada itu sendiri sudah betul enggak, sudah sesuai prosedur enggak, atau ya seperti itulah, memastikan tidak ada pelanggaran. Betul. Oke. Baik, ini kita tahu bahwa Bawaslu ini kan boleh dikata jantung dari pengawasan. Ya. Dalam konteks penegakan hukum, bagaimana kita bisa menjelaskan ini mandat hukum Bawaslu bahwa dia bukan hanya sebagai pengawas tapi sebagai penegak hukum yang memang memiliki kewenangan pro justisia dalam pelanggaran tertentu. Ya, kalau kita lihat sejarah, ini kan sebenarnya bisa secara historikal kita lihat, dan bagaimana sebenarnya pembentuk undang-undang menegaskan komitmennya dalam mengawasi atau memastikan penyelenggaraan pemilu itu berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Dulu kan Bawaslu itu hanya pengawasan itu bagian terkecil di tubuh KPU. Namun karena tidak efektif gitu ya, istilahnya hasil pengawasan ya masuk laci tidak ada tindak lanjut, maka dia terpisah. Dulu ad hoc ternyata juga dinilai masih sangat lemah untuk berada pada posisi dengan tanggung jawab yang besar. Maka struktur kelembagaan mulai diperkuat ya, dengan komitmen mempermanenkan Bawaslu dengan berbagai macam tugas dan wewenang yang melekat kepadanya. Nah, sampai dengan sekarang ya, Bawaslu memang harus kita akui dalam penyelenggaraan pemilu ini yang paling memegang, lembaga yang paling memegang peranan penting. Kita bisa lihat, selain dia menjalankan fungsi pengawasan, ia juga diberikan fungsi-fungsi kuasi yudisial, gitu ya. Ini adalah komitmen untuk memperkuat Bawaslu, sehingga hasil kerja pengawasan yang menemukan berbagai macam kecurangan itu bisa ditangani, kemudian bisa dikoreksi, bahkan bisa dihukum, gitu ya. Karena mekanismenya administrasi mesti kita koreksi, gitu ya. Tetapi kalau yang berkaitan dengan tindak pidana ya harus dihukum kan, kira-kira begitu, harus ditertibkan. Nah, sejalan dengan itu pun kita bisa lihat peran Bawaslu, gitu ya, dalam konteks di Mahkamah Konstitusi bahkan, gitu ya. Mahkamah Konstitusi akan selalu memverifikasi data dan informasi yang disajikan oleh para pihak yang berperkara, itu permohonan melalui hasil pengawasan Bawaslu. Bahkan Bawaslu ditarik sebagai pihak pemberi keterangan. Satu-satunya mekanisme berperkara yang melibatkan 4 pihak itu hanya di Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan, di mana Bawaslu karena peranannya mengawasi seluruh tahapan itu ya, maka dialah yang paling dekat gitu ya dengan objek yang diawasi itu tadi, yaitu tadi proses mekanisme penyelenggaraan pemilu secara utuh. Maka di sini menurut saya bahwa Bawaslu dalam kedudukannya sekarang sebagai lembaga oke, kita harus sadari memang original intentnya adalah mengawasi, ya. Tetapi secara kelembagaan dia adalah lembaga negara independen yang memang cita-citanya itu fokus pada soal pemilu, gitu ya. Maka di sini tidak ada salahnya ketika fungsi-fungsi kuasi yudisial itu, fungsi-fungsi pro justisia itu dijalankan oleh Bawaslu dalam kerangka yang utuh, yaitu tujuannya satu, memang betul-betul mengawasi, mengontrol sebagai lembaga quality control penyelenggaraan pemilu. Sehingga apa? Ya, output dari pemilu itu adalah melahirkan kontestan-kontestan yang sesuai dengan diharapkan masyarakat. Ya. Meskipun harus kita akui itu ya, bahwa pelanggaran pemilu itu juga masih terjadi di sana-sini, karena itu adalah sesuatu yang lumrah, maka dibutuhkanlah pengawasan itu. Itu kira-kira ya yang dan ya benar-benar bahwa Bawaslu itu penting dan tidak salah kalau dibilang jantung. Iya, benar sekali. Oke, baik. Ini Pak Sri soal sentragakum dulu nih. Siap. Oke.
Sentra Gakumdu ini kan kita bisa bilang bahwa ini adalah kolaborasi yang unik gitu. Bisa barangkali dijelaskan tantangan daripada Sentra Gakumdu ini di mata Pak Asri seperti apa? Ini saya mau refleksi sedikit itu ya. Dulu dari saya bergakumdu sampai ternyata saya sudah sampai sekarang bisa dibilang ya bahwa Gakumdu ini sebagai wadah gitu ya, forum koordinasi gitu ya, yang memegang peranan penting khususnya pada penanganan tindak pidana pemilu. Ya. Ada dinamika gitu ya, ada sukses story gitu ya, ada juga bad story kira-kira gitu ya kalau Gakumdu ini, gitu kan. Jadi kita bisa mengidentifikasi sebenarnya mensatukan 3 institusi itu ya dalam satu wadah ini ada plus minusnya. Dari sisi efektivitas ini efektif sepanjang ada SOP gitu ya, ada standar operasional kerja yang dipedomani dan semua institusi ini punya komitmen untuk memberikan pemahaman yang sama gitu ya. Nah selama ini pada beberapa kasus yang kita lihat dan bahkan saya menjadi bagian yang terlibat di dalamnya, masih ada problem-problem yang terkadang satu lembaga itu memandang dirinya lebih tinggi dibanding lembaga yang lain. Padahal dalam kondisi ini kan strukturnya adalah fungsi koordinasi, gitu ya, bukan fungsi subordinasi kira-kira begitu. Sehingga kedudukan itu menjadi penting. Tetapi problem lain juga muncul ketika pengambilan keputusan, gitu ya, karena tidak bisa, dia sifatnya harus kolektif kolegial. Satu elemen itu ya, apakah Bawaslu, polisi, kepolisian atau kejaksaan yang menyatakan tidak lanjut, maka berakhirlah penanganan itu. Gitu ya. Itu masih menjadi dinamika sampai sekarang di tubuh Bawaslu. Makanya kan ke sini ada diskusi-diskusi kan yang berkembang soal gimana ini sekarang desain penanganan tindak pidana pemilu ke depan. Karena memang momentumnya untuk didiskusikan karena undang-undang kita sudah masuk tahap revisi itu ya, masuk prolegnas, dan kita berharap ada penguatan-penguatan lagi gitu ya kepada Bawaslu. Sebagaimana komitmen MK juga menguatkan terus-menerus Bawaslu melalui putusan-putusan uji materi undang-undang pemilu itu. Gitu ya. Iya soal ini ya bagaimana lah Bawaslu itu atau ya soal penanganan pelanggaran dan pelanggaran mau administrasi ataupun itu misalnya pelanggaran pidana bisa diselesaikan dengan baik. Ya betul. Bawaslu harus selalu dikuatkan ya gitu ya. Oke baik. Ini soal ini untuk ya sahabat Bawaslu, teman-teman sekalian yang menyaksikan juga barangkali masih ada yang belum tahu ini pelanggaran, jenis-jenis pelanggaran yang ada di Bawaslu itu sendiri dalam proses pesta demokrasi di pemilu dan pilkada. Ya, kita tahu kan ada 3 kategori pelanggaran, misalnya administrasi, pidana, dan etik. Nah, dalam konteks penanganan, apa indikator paling krusial yang memang menentukan sebuah laporan akan diproses sebagai pelanggaran, atau baik itu diproses di Bawaslu atau misalnya mungkin akan dilimpahkan ke Gakumdu? Ya, memang ada 3 yaitu kalau kita bicara pelanggaran administrasi ini berkaitan dengan tata cara dan prosedur penyelenggaraan pemilu atau pilkada. Kalau kita berbicara kode etik, ini berarti kita berbicara profesionalisme, integritas gitu ya dari penyelenggara pemilu gitu ya, ranahnya etik. Kemudian pidana pemilu yang ini berkaitan dengan kejahatan pemilu sebenarnya. Nah, kalau kita berbicara indikator paling krusial ini, tentu untuk suatu dugaan pelanggaran dapat tertangani dengan baik oleh Bawaslu, ini sangat bergantung pada kecukupan bukti dan informasi. Karena di Bawaslu sendiri mekanismenya itu membutuhkan kalau kita kenal dengan syarat formil, syarat material gitu ya kalau di Bawaslu. Nah, formil ini berkaitan dengan identitas gitu ya, identitas siapa yang melakukan itu. Kemudian material ini apa perbuatannya, gitu. Apa perbuatannya, kapan gitu ya, kira-kira di mana ini dilakukan. Dan itu semua tidak cukup dengan informasi, tetapi harus ada
bukti yang menyertai informasi itu. Karena standar sekali lagi tanpa terkecuali penegakan hukum pemilu gitu ya. Kata kuncinya itu ada pada bukti gitu ya untuk dapat tertangani dengan tidaknya suatu dugaan pelanggaran. Maka di sini mesti hal yang dilakukan oleh Bawaslu sebagai penegak hukum pemilu, sebagai pintu masuk untuk dapat diprosesnya segala macam bentuk pelanggaran pemilu, ini harus secara internal sebenarnya penguatan kelembagaan gitu ya, agar semua organ Bawaslu terutama di divisi yang memang kerjanya adalah melakukan penanganan dan pengawasan, ini ada satu standar kerja yang memang orientasinya itu adalah pada pemenuhan informasi dan bukti untuk suatu dugaan pelanggaran. Di sisi yang lain secara eksternal ya pada berbagai forum tentu edukasi kepada masyarakat seperti halnya sekarang misalnya kita berbicara bahwa sekali lagi segala macam dugaan itu tidak bisa secara a priori saja gitu ya, hanya berbasis katanya, tapi harus disokong dengan bukti. Maka demikian pula kepada kita semua ya, jika melihat itu ya, mendengar atau menyaksikan terjadinya pelanggaran pemilu, ini tidak cukup hanya dengan kita langsung memberikan informasi, tapi minimal kita mendokumentasikan, karena langkah mendokumentasikan inilah salah satu instrumen bukti. Ya, sekarang dikenal dengan alat bukti elektronik itu ya. Dan ini pada beberapa kasus justru dengan bukti elektronik inilah maka si pelaku pelanggaran itu bisa kemudian dijatuhi hukuman. Salah satunya ditindak pidana pemilu. Hanya melalui percakapan WhatsApp, grup WhatsApp, kemudian di capture, kemudian ini dijadikan sebagai dokumen bukti yang menyertai laporan. Itu sekali lagi kuncinya ada pada kecukupan informasi dan ketersediaan bukti untuk membuktikan informasi itu valid atau tidak. Soal mekanisme penanganan pelanggaran ini kan, seperti yang kita sudah katakan tadi di awal, Bawaslu itu kan dia punya batasan waktu gitu, untuk menangani ini pelanggaran, dugaan pelanggaran ini. Di kacamata Pak Asri ini, kira-kira bagaimana kita bisa memastikan prinsip keadilan substantif yang bisa dicapai, sementara kan proses itu investigasinya, klarifikasinya, pelimpahannya itu memang dia hanya datang dalam hitungan hari gitu. Ya, sebenarnya soal waktu itu memang penting gitu ya, bahwa dengan cukupnya waktu maka kita ada ruang yang panjang untuk bekerja secara cermat, memastikan benar tidaknya suatu dugaan pelanggaran. Tetapi bagi dalam konteks penegakan hukum pemilu, sekali lagi, kenapa dia speedy trial? Karena basisnya ada tahapan, gitu ya. Dan disitulah kenapa kalau kita harus menyadari, dan ini harus ada dalam benak semua insan Bawaslu kira-kira begitu ya, bahwa kenapa pintu masuk laporan atau temuan itu lewat Bawaslu? Karena dia yang punya keahlian di situ. Maka di tangan orang yang ahli tidak perlu butuh waktu lama. 3+2 itu cukup. Nah, itu ya. Artinya desain itu pembentuk undang-undang, saya coba sedikit gitu ya. Pembentuk undang memaknai cukup kok ini. Kemudian ada permintaan kasih longgar sedikit ya, 7+7. Cukup. Jadi di Bawaslu nggak boleh bilang, aduh, kalau sudah mengeluh habis kita. Gitu. Baik, ya. Kita keluar sedikit. Bagaimana dengan daerah-daerah terpencil? Kalau misalnya kita butuh waktu 1 hari atau 2 hari untuk ke daerah itu, ke wilayah itu. Ya, makanya kalau dalam konteks itu, itulah kenapa struktur kelembagaan Bawaslu menjangkau sampai tingkat TPS, gitu ya. Nah, kemudian di sanalah struktur Bawaslu yang bekerja. Bagaimana kawan-kawan di tingkat paling bawah pun memiliki paling tidak, gitu ya, pemahaman-pemahaman mendasar dalam mengidentifikasi dugaan pelanggaran. Di kecamatan sampai di kelurahan sampai pada pengawas TPS itu. Maka untuk itu struktur Bawaslu itu jangan terlalu banyak pada urusan administratif, gitu ya. Tapi dia harus pada pengembangan kompetensi, apalagi momen sekarang ini masa transisi, gitu ya. Bagaimana menghadapi pemilu serentak berikutnya. Bagaimana Bawaslu secara kelembagaan mendesain kerja yang efektif
yang lebih difokuskan pada ketajaman analisis kerja organnya dalam melakukan kerja-kerja pengawasan. Tentu membreakdownnya dalam instrumen pencegahan yang efektif gitu ya, dan bagaimana melakukan strategi penindakan yang efisien karena waktu kita sangat terbatas. Tapi di sisi lain kerja kita harus berkualitas ya, karena sekali lagi nggak boleh dong kita menghukum orang. Jadi lebih bagus membebaskan 1000 penjahat gitu ya daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Ya tantangannya di situ. Ya memang harus tajam ya. Harus punya analisis yang tajam terhadap ini. Fokus pengawasan gitu ya. Betul sekali, karena Bawaslu memang harus ke sana, diasah terus kita. Dikuatkan. Oke, baik. Pak, tentu kita mengenal ya isu-isu krusial dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada itu sendiri kan, yang kita tahu bahwa ada politik uang, ada netralitas, dan ada regulasi itu atau undang-undang. Baik, soal kita bicara tentang politik uang ini, ya penegakan hukum terhadap politik uang ini kan kita sering anggap itu sulit gitu karena sifatnya transaksional, kemudian senyap, dan itu sangat cepat. Dalam perspektifnya, kacamatanya Pak Asri menilai ini, strategi investigasi dan pembuktian yang paling efektif itu kira-kira seperti apa untuk menembus yang kesenyapan ini dalam tanda petik ya, kesenyapan praktik gitu. Ya. Kalau coba kita sedikit ke belakang dalam penyelenggaraan pilkada serentak kemarin, di Sultra itu berkaitan dengan money politik, kebetulan ada satu yang sampai putus gitu ya, kasus di Bawaslu Kabupaten Buton gitu ya, itu berkaitan dengan money politik. Dan pada saat itu saya juga dihadirkan sebagai ahli gitu ya dalam kasus itu. Kemudian kita melihat laporan-laporan yang lain yang begitu banyak tapi tidak sampai ke sana. Memang ada tantangan tersendiri kalau kita berbicara politik uang. Tantangan yang pertama muncul itu adalah pada soal regulasi. Sebelum kita bicara strategi, regulasinya ada problem. Kapan pintu masuk suatu transaksi uang itu disebut money politik. Nah, dalam undang-undang pilkada dan undang-undang pemilu ada standar yang berbeda gitu ya. Ada standar kapan dia begitu masuk tahapan penyelenggaraan, ada penetapan calon, atau setelah masuk masa kampanye. Ini berbeda gitu ya. Kalau kita bicara pemilu kan setelah masuk masa kampanye. Kalau pilkada agak lebih cepat. Di sisi yang lain, problem dalam penegakan hukum tindak pidana politik uang, kita mengalami kendala dari sisi, misalnya sudah tangkap tangan ini, tapi kewenangan tidak diberikan kepada kita untuk menangkap gitu ya. Itu ya, kalau desain di penegak hukum yang lain, kalau OTT udah langsung selesai, ikat gitu kan. Nah, itu kalau kata Buser lakban gitu ya. Tapi kita tidak, itu ya, harus tetap masuk dulu sebagai laporan dan temuan. Nah, ada ruang bagi si pelaku melarikan diri, menghilangkan alat bukti, barang bukti, dan segala macamnya. Seperti contoh yang ditangani oleh Bawaslu Gakumdu Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara kemarin, kasus money politik yang terjadi di Kabupaten Konawe itu ya. Kemudian dan kasus-kasus yang lain itu ya. Ini menjadi menjadi problematik gitu ya dalam penanganan tindak pidana politik uang, selain modus operandinya yang semakin canggih gitu ya, tapi instrumen pengawasannya yang masih konvensional gitu ya. Nah, ke depan memang strategi pencegahan yang efektif itu harus kita coba mengidentifikasi gitu ya. Sekarang transaksi politik uang berjalan seperti apa. Dan kita bisa lihat, oh ternyata kalau kita ingin masuk untuk mencegah secara efektif, kita harus tidak bisa jalan sendiri karena ada misalnya transaksi digital ya, kita harus kerjasama dengan instansi pemerintah yang memang pengawas di wilayah digital. Kita bisa contoh misalnya kerja PPATK yang menganalisis transaksi keuangan yang bisa masuk ke sana sini untuk melihat alur uang keluar masuk dan segala macam. Nah, maka ke depan Bawaslu juga harus mengembangkan strategi pencegahannya dengan kolaborasi gitu ya, pendekatan kolaboratif dengan berbagai lembaga terkait gitu ya,
untuk saling mengisi, gitu ya, saling mengisi kekosongan, saling mensupport, bekerja sama untuk mengefektifkan pencegahan itu sendiri. Karena itu satu. Tapi yang kedua juga yang paling penting adalah kalau kita berbicara politik uang, ini kan kadang-kadang ada kawan-kawan yang mengistilahkan sebagai mirip, mohon maaf, kayak kentut gitu ya, tercium tapi tidak terlihat. Di mana ini wujudnya? Di mana wujudnya? Tapi kalau saya lihat problem terbesarnya adalah pada kesadaran kita, gitu ya, untuk melaporkan itu. Kita saya ambil contoh yang kasus Kabupaten Buton itu. Terungkapnya itu adalah karena si penerima yang mau menjadi saksi kunci membuka transaksi itu. Ya, meskipun dia di ruang yang gelap gitu ya, tapi kita sebagai sasaran dari politik uang, dalam hal ini kita ya, kawan-kawan sekalian, masyarakat luas, pemilih tentu masih terbuka itu ya untuk menerima itu. Maka ya terus terang Bawaslu hanya akan capek sendiri kira-kira begitu. Nah, kecuali ada kesadaran itu, maka membangun kesadaran hukum masyarakat melalui kira-kira politik hukum penyadaran, kira-kira bagaimana menyadarkan secara kolektif pemilih kita ini untuk tidak tergiur dengan uang gitu ya. Karena di situ tantangan terbesarnya. Dan kalau ini berhasil, saya kira kita sudah bisa membuat, ibarat di medsos kita sudah bisa selama tinggal masa gelap demokrasi gitu ya. Karena kuncinya di sana kalau kita harus bicara ada kesadaran kolektif ya, kesadaran kolektif. Dan tentu sekali lagi kalau dalam hukum kan memang tujuan penghukuman itu kan sebenarnya adalah menertibkan. Maka penguatan instrumen hukum penegakan tindak pidana politik uang harus didorong. Itu melalui apa? Itu tadi. Kalau dalam konsep politik uang telah tangkap tangan, harusnya ada kewenangan untuk menahan, menangkap dan seterusnya, menyita dan seterusnya. Sejauh ini kan kerja Bawaslu tergantung pada kerja kepolisian, gitu ya. Makanya kan ada diskusi bagaimana nih kalau Bawaslu juga ada penyidik gitu ya, sehingga ada ruang untuk melakukan penangkapan sendiri, penyitaan sendiri, gitu ya, memanggil paksa orang dan saksi, gitu ya, terperiksa. Karena ketika mekanisme menangkap, memanggil paksa itu diserahkan kepada Gakumdu, ternyata tidak ada mekanismenya. Ya. SOP Gakumdu tidak mengatur itu, maka teman-teman kepolisian kembali kepada KUHAP, gitu ya. Nah, KUHAP misalnya menahan dalam penyidikan, itu paling minimal 20 hari. Sementara penyidikan tindak pidana pemilu 14 hari. 14. Nggak bisa dong. 14 itu, dengan 5 gitu. Iya, 5 di kejaksaan, 14. Nggak bisa kita lakukan. Ini kan benturan regulasi yang semakin menjadi hambatan, tantangan sekali, hambatan memang. Maka ke depan ini aspek-aspek ini ya memang hukum mencapai tujuan hukum itu kan ada substansinya, gitu ya. Nah, ini tadi regulasinya harus diperbaiki. Nah, ini momentumnya. Kemudian yang kedua adalah strukturnya, ya para penegak hukumnya ini termasuk Bawaslu. Bagaimana mendesain strategi pencegahan yang efektif. Salah satunya tadi itu dengan mekanisme pendekatan kolaboratif. Baik, kita sudah bicara soal isu politik uang yang tentu saja kita selalu mendengar soal netralitas ASN. Iya, ini juga hal yang tidak ada berhenti didiskusikan gitu ya. Isu-isu tentang netralitas ASN, TNI, Polri gitu, itu selalu muncul gitu. Nah, apakah misalnya yang kita selalu lihat kan selalu sanksi administratif gitu. Nah, apakah sanksi administratif yang diatur ini di KASN ya sudah menurut pandangannya Pak Asri ini, apakah ini sudah memadai ataukah misalnya perlu undang-undang lain untuk menindak itu? Sebenarnya kalau kita lihat konstruksi norma penjatuhan sanksi bagi ASN itu sebenarnya sangat rigid dan ketat itu ya, mulai dari sifatnya yang ringan sampai yang berat itu. Coba kita lihat ini dalam konteks
pemilu gitu ya. Trennya memang hampir setiap penyelenggaraan pemilu banyak sekali ASN yang terlibat. Ini kan ada apa ya? Ada kegalauan tuh ya di dalam ASN. Kita di satu sisi mesti netral gitu ya, tapi di sisi yang lain yang berkompetisi ini adalah calon pejabat pembina kepegawaian yang akan menentukan jenjang karir gitu kan. Nah, tetapi kalau kita lihat data hasil kerja Komisi Aparatur Sipil Negara pada saat itu, meskipun sayangnya sekarang itu sudah dihapus ya dalam revisi undang-undang, kerja-kerja KSN itu kita harus apresiasi. Banyak sekali penerusan dari Bawaslu gitu ya, yang kemudian ditindaklanjuti oleh KSN dalam bentuk rekomendasi kepada pejabat pembina kepegawaian untuk menjatuhkan sanksi. Gitu ya. Ada sanksi pidana juga bagi ASN, gitu ya. Pilkada kemarin kalau saya nggak salah di Konawe Utara itu ada yang masuk. Kemudian kemarin termasuk di Bombana, di Kendari juga ada. Kendari ya, gitu ya. Dan ini apa namanya? Memang kalau dari desain sanksi pidananya itu tidak terlalu berat ya. Maka kadang-kadang memang hukuman yang berat itu bisa melahirkan efek jerah gitu. Jadi itu adalah satu sisi yang mungkin juga harus diperhatikan ya tuh ya dalam konteks perbaikan ke depan. Tetapi bahwa kalau kita berbicara tadi soal dilema apakah kadang-kadang kan diskusinya ini ya sudah kita sekalian nggak usah memilih, ya jangan juga. Itu hak gitu ya, hak memilih dan dipilih itu nggak boleh dihapus. Yang kedua dalam konteks kontestasi pemilu ini akan mengurangi kualitas demokrasi kita kalau seluruh aparatur sipil negara itu kemudian dihilangkan hak pilihnya. Karena bagi saya aparatur sipil negara itu sebenarnya ketika dia terbebas dari intervensi, justru dia perwakilan dari para pemilih-pemilih rasional, ya, karena mereka memiliki tingkat pendidikan yang cukup gitu ya. Saya juga mengambil contoh misalkan kebetulan juga kita di kampus kan warga ASN juga, bahkan saya sudah menjadi ASN nggak pernah ada sama sekali intervensi untuk harus mendukung calon tertentu. Harus memilih siapa. Jadi memang betul-betul ada ruang untuk kita melihat track record, visi misi seorang kontestan, seorang kandidat itu apakah ini baik atau tidak. Sehingga sekali lagi dalam konteks penegakan hukum, sanksi itu memang harus kumulatif. Ada sanksi yang berkaitan dengan jenjang karir dia dan ada yang berkaitan dengan tindak pidana. Dan ini harus diantisipasi karena ketika terbukti melakukan tindak pidana pemilu dan ancamannya memenuhi kualifikasi sanksi administrasi berat, bisa juga dipecat, gitu kan? Ini yang kadang-kadang tidak disadari, gitu ya, oleh kita sebagai ASN. Ke depan mudah-mudahan ini bisa lebih aware dengan regulasi yang mengatur soal disiplin ini, gitu ya. Baik, lagi-lagi sekalipun misalnya regulasi kita anggap sudah memadai, tapi tetap selalunya harus ada perbaikan. Betul, harus. Dan di situ selalu ada celah hukum dibilang. Baik, dalam praktiknya nih soal penegakan hukum kan kita sering berhadapan dengan celah hukum itu sendiri dan soal ketidaksinkronan regulasi. Sebagai kita yang mengamati ini, yang mempelajari ini, sebagai praktisi lah, salah satu celah hukum yang krusial yang sering dimanfaatkan para pelanggar ini dan lolos dari jerat hukum itu yang seperti apa? Itu tadi seperti saya mencontohkan celah hukum misalnya dalam penanganan tindak pidana pilkada. Saya kasih contoh tindak pidana pilkada. Celah hukum yang sering digunakan untuk lolos dari jeratan hukum itu adalah tidak adanya kewenangan menahan dan batas waktu yang dipahami singkat. Jadi begitu tidak ditahan, maka ada ruang ia menghilang untuk sementara waktu. Mengulur waktu. Ya, jadi mengulur waktu dengan cara menghilang, itu ya, menghilang. Seperti contoh kemarin itu ya. Naik ke penyidikan, ada banyak tindak pidana di Kabupaten Bombana itu ada beberapa. Gitu. Naik ke penyidikan, tetapi berhenti semua. Daluarsa waktu penyidikan 14 hari,
Karena tidak pernah hadir, tidak didapat itu si calon tersangka gitu ya. Karena ada ketentuan juga tidak bisa langsung mentersangkakan seseorang sebelum diperiksa sebagai saksi terlebih dahulu. Nah, maka ruang inilah yang digunakan. Karena dalam konteks pilkada tidak bisa penanganan tindak pidana itu dilakukan secara in absentia. In absentia itu tidak hadirnya si terlapor, si tersangka begitu. Nah, itu adalah celah yang selalu dimainkan oleh para terlapor dugaan tindak pidana pemilu. Kemudian kalau kita berbicara pemilu, itu tadi ada sekat-sekat tahapan yang melimitasi bentuk pelanggaran. Itu juga adalah problem yang akhirnya apa? Kadang-kadang saya merasakan konflik kebatinan di dalam tubuh Bawaslu terutama ya. Konflik batin, oke. Ini harusnya itu ya, tapi regulasi nggak ada gitu ya. Nggak didukung dengan regulasi yang memadai. Harus juga kita sadari bahwa ya kita tidak bisa menghukum dengan amarah gitu ya, tapi ya seseorang itu bisa dihukum kalau ada aturan yang mengatur sebelumnya gitu kan. Sehingga ini problem-problem celah ini menjadi tantangan bagaimana Bawaslu mendesain cara pengawasan. Misalnya ada strategi, kalau sebenarnya kerjasama Gakumdunya bagus, itu ya, dan saya harus bilang salah satu yang terbaik itu kan adalah Bawaslu Kota Kendari, Gakumdu Kota Kendari, kemudian pernah juga best practice-nya itu Gakumdu Konawe Selatan. Di Gakumdu Konawe Selatan itu begitu pembahasan sudah sepakat, oh ini potensi naik ke penyidikannya tinggi, maka teman-teman penyidik itu sudah mengikuti, mulai bekerja, sudah mengintai gitu ya, sudah mengetahui dia ini ada potensi lari atau tidak gitu ya. Ini juga adalah strategi. Tapi sekali lagi kalau kewenangan untuk menangkap itu ada di dalam selama masih tahapan di Gakumdu atau begitu masuk penyidikan itu bisa ditempuh itu, maka hukum acara penegakan tindak pidana pemilu itu memang harus diperbaiki secara keseluruhan supaya itu bisa ditangani, karena itu celah-celah yang selalu dimainkan. Itu soal celah hukum. Kita bicara agak rumit ya. Ya. Mudah-mudahan ya. Ini momentumnya nih. Prolegnas Undang-Undang Pemilu itu saya dapat info juga akan dikodifikasi itu ya dengan Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang Partai Politik. Apapun bentuknya, ya harapan kita substansinya itu ya, materi muatannya itu semakin memperkuat itu ya, menegaskan kedudukan Bawaslu, kewenangan-kewenangan diberikan untuk mengoptimalkan kerja-kerja pengawasan maupun penindakan itu sendiri. Oke, baik. Ini kalau misalnya kita berbicara tentang bagaimana Bawaslu bekerja itu, kan tidak akan pernah terlepas dari intervensi. Iya. Intervensi eksternal. Betul sekali. Yang ya memang hal-hal yang kita tidak tahu gitu. Oke. Dan ya soal untuk menjaga independensi dan integritas kita ini di lembaga sebagai lembaga Bawaslu gitu, dan ya kita harus terhindar dari tekanan politik gitu atau intervensi pihak-pihak yang memang berkepentingan. Itu bisa kita bilang bahwa itu adalah tantangan abadi kita di Bawaslu sebagai pengawas gitu. Kira-kira apa mekanisme internal dan eksternal yang bisa efektif untuk melindungi kita di Bawaslu selama masa bekerja itu di pemilu dan pilkada? Oke. Sebenarnya kalau kita flashback dari bagaimana rekrutmen Bawaslu gitu ya, tentu adalah sebuah keniscayaan bahwa melewati proses politik juga gitu ya. Tetapi harus dibuat batasan sebenarnya. Begitu ia meletakkan sumpah jabatan sebagai pengawas, maka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya itu dia harus menjaga profesionalisme. Itulah kenapa syarat itu sebenarnya agak ketat itu ya. Nah, sebenarnya bagaimana mekanisme internal? Ada yang paling utama tentu adalah soliditas di dalam. Ya. Kalau sudah solid gitu ya, sudahlah urusan yang lain akan lebih lancar. Gitu ya. Jadi soliditas. Terkadang memang kita masih ada ego gitu ya.
ada keinginan untuk saling saling menunjukkan kelebihan dan sebagainya macam, itu manusiawi, termasuk juga di tubuh Bawaslu. Tetapi secara kelembagaan Bawaslu sebenarnya sudah membuatkan sebuah kerangka kerja yang paling penting dan utama adalah solid dulu, gitu ya. Menjaga soliditas, merawat soliditas di dalam tubuh Bawaslu. Soliditas ini tidak hanya antar pimpinan, gitu ya, komisioner, tapi bagaimana antara komisioner dengan seluruh pegawai, antara dengan sekretariat sebagai supporting system. Ini harus betul-betul satu frekuensi bekerja. Kemudian dari aspek eksternal, ya kita memang tahu itu ya, terutama ya kita juga ini misalkan ternyata yang harus kita tangani adalah misalnya dalam pengawasan kita atau pelanggaran orang yang kita kenal gitu. Keluarga misalnya keluarga gitu ya. Nah, ada konflik batin kan di kita itu. Di sana memang ada dalam hukum itu ada prinsip begini, tidak ada hakim yang baik untuk perkara dirinya sendiri, gitu ya. Itulah kenapa kalau hakim-hakim itu selalu di rolling gitu ya, supaya tidak akrab dengan. Memang dia harus terasing dia gitu ya. Karena sudah bisa dipahami bahwa ini akan mempengaruhi pekerjaannya. Tetapi sekali lagi, disitulah pilihannya. Pilihan kita menegakkan hukum pemilu secara konsekuen atau kita harus ditundukkan pada urusan-urusan emosional misalkan. Intervensi politik, kita tahu juga, bahkan dari dulu juga ini kalau yang aspek lain misalnya, ya di luar sana itu kalau pemilu itu kan tawarannya macam-macam gitu ya. Kadang-kadang ada tawaran yang manis-manis, ada juga kadang yang pahit gitu ya. Masyarakat tahu itu. Ya, pahit itu kadang-kadang ancaman, intimidasi dan lain segala macamnya. Nah, tetapi itu adalah konsekuensi dari pilihan gitu ya. Kalau ragu, kalau takut mundur gitu ya. Kalau pesannya Jenderal Sudirman kan begitu gitu. Kalau kamu ragu untuk berperang, mundur gitu ya. Artinya bahwa kita telah mengambil sumpah jabatan sebagai seorang pengawas, seorang Bawaslu, maka disitulah guidance kita itu ya, patuh, taat, itu ya, menjunjung tinggi integritas gitu ya, maka anasir yang lain itu harus sedapat mungkin bisa kita hilangkan, dan itu skillnya kadang-kadang masing-masing orang akan berbeda gitu ya. Berjalan sesuai koridor. Tetapi itu tadi prinsip bahwa tidak ada hakim yang baik untuk perkara dirinya sendiri itu kadang-kadang juga kita hadapi. Maka strateginya apa? Kan bisa bentuk tim yang lain tanpa melibatkan yang bersangkutan. Itulah kenapa harus kerja tim, gitu ya. Menyelamatkan diri dulu. Ya, karena harus dihindari itu. Karena benar salahnya penanganan itu, ya orang tidak akan melepaskan kita dari konflik itu sendiri, konflik internal itu, gitu ya. Baik, kita bicara regulasi, kita bicara peran Bawaslu, Gakumdu. Tentu saja ini tidak terlepas dari peran masyarakat. Gitu. Betul. Ya, Bawaslu bekerja, kita mengawasi, tapi kita tidak lepas juga dari pengawasan masyarakat. Ini Bawaslu sudah bekerja sesuai koridornya atau seperti apa gitu kan? Ya, sebenarnya parameternya ada gitu ya untuk mengukur kerja Bawaslu. Pertama kita bisa lihat beberapa indikator survei citra Bawaslu itu juga menunjukkan bahwa secara publik itu bagaimana memberikan penilaian terhadap. Sejauh ini trennya kan meningkat untuk Bawaslu. Dan harus kita apresiasi itu ya. Saya pun meskipun pada beberapa hal sekali lagi kadang-kadang teman-teman Bawaslu juga tidak bisa melepaskan diri gitu ya dari, mohon maaf saya harus bilang, karena dari komunitas tertentu, dari sebuah garis perjuangan tertentu, tetapi secara keseluruhan statistiknya menunjukkan bahwa kerja Bawaslu jauh lebih progresif dibanding yang sebelumnya. Yang kedua, indikatornya juga bisa kita lihat dari Bawaslu ini sudah kerja benar atau tidak. Benar atau salah itu kan parameternya adalah sejauh mana hasil-hasil penanganan pelanggaran Bawaslu itu ditindaklanjuti. Itu. Dan trennya kan jauh lebih banyak. Bahkan kalau penanganan administrasi sekarang wajib KPU laksanakan dengan putusan MK gitu ya. Putusan sengketa juga demikian. Itu juga adalah indikator positif tuh ya, untuk mengukur benar salah. Tapi bekerja baik atau tidak
Nah, ini akan berbeda parameternya. Nah, kalau baik tidak kan ini soal moralitas, etik. Nah, itu kita bisa lihat. Kalau kita buat statistiknya antara dugaan pelanggaran etik antara Bawaslu dan KPU, di sana bisa kita lihat ya, yang kerja benar, kerja baik itu yang mana. Atau secara keseluruhan, gitu ya, lebih banyak yang bekerja baik atau lebih banyak yang dijatuhi sanksi etik. Dan kalau sependek pengetahuan saya membaca, mengikuti sidang-sidang DKPP, membaca putusan DKPP, anggaplah kita ambil epicentrumnya Sultra misalkan, ya, itu sangat sedikit, ya, teman-teman anggota Bawaslu yang kemudian dijatuhi sanksi etik. Dan kalaupun ada, itu hanya berkisar di teguran-teguran saja. Tidak ada, sejauh ini kan Sultra nggak ada pemecatan. Ya. Itu menunjukkan juga apa, bahwa kualitas kerja pengawas pemilu itu mengalami peningkatan dari masa ke masa dalam melakukan pengawasan pemilu dan pilkada. Ya, baik. Soal peran masyarakat ini, karena kan di masyarakat juga kadang berpikir, kita mau lapor ke Bawaslu ini, Bawaslu tangannya atau enggak ya, begitu kan ada pandangan-pandangan seperti itu juga. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Bawaslu ini untuk meningkatkan literasi hukum pemilu dan mendorong keberanian masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran? Oke, ya. Memang sekali lagi Bawaslu dengan strukturnya yang sangat minimalis itu ya, dibanding, kenapa saya bilang minimalis, karena perbandingannya adalah dengan cakupan pengawasannya, gitu ya. Nah, mengawasi satu kota Kendari dengan struktur yang hanya berapa orang. Nah, maka kekurangan itu harus ditutupi melalui pelibatan sebanyak-banyaknya masyarakat. Itu. Bagaimana desain pelibatan ini? Kita sebenarnya sangat mengharap kalau literasi kepemiluan itu tinggi, maka akan mendorong kesadaran juga untuk tingkat partisipasi masyarakat kita tinggi dalam membantu kerja-kerja penanganan pelanggaran, misalkan, atau pengawasan. Maka di sini ketika kita bisa mendorong partisipasi itu tinggi, ini juga harus didorong dengan penguatan perlindungan hukum sebenarnya. Karena pada banyak hal kita menyadari betul bahwa keengganan pemilih kita atau masyarakat kita terlibat lebih jauh dalam penanganan tindak pidana, misalkan salah satunya ada tindak pidana, itu adalah kekhawatiran soal keselamatan. Maka bisa didorong sebenarnya. Bagaimana sih? Jangan kita hanya terlalu fokus pada pembuktiannya, tapi juga aspek yang akan mendukung ini bisa dihukum atau tidak juga diperhatikan. Nah, ini kan termasuk pada konteks revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Mungkin Bawaslu bisa memberikan insight itu ya. Bagaimana desain terhadap saksi-saksi dalam konteks tindak pidana pemilu misalkan. Ini dibuat aman gitu ya, dilindungi, dirahasiakan, dan seperti apa mekanisme kerjanya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pelibatan partisipasi masyarakat ini kita memang harus dorong terus-menerus. Tidak hanya sekarang kan tidak mesti gaya konvensional gitu ya. Bawaslu juga harus menyiapkan wadah itu ya. Wadah melalui berbagai kanal media sosial misalkan untuk menjaring informasi, kemudian membangun diskusi, mengajak masyarakat berpartisipasi melalui berbagai forum agar meringankan kerja Bawaslu. Ya. Meringankan di sini itu sebenarnya karena yang kita libatkan semakin banyak gitu ya, sehingga distribusi pekerjaan turut kita dibantu tentu oleh masyarakat. Tetapi di sisi yang lain juga adalah spektrum pengawasan kita menjadi menjangkau semua masyarakat. Semua masyarakat itu. Baik, Pak, ini dua pertanyaan kita yang terakhir. Ya tentu saja kan harapannya kita ke depan ini hasil pemilu dan pilkada ini bisa lebih baik ke depannya untuk memperbaiki daerah kita, untuk memperbaiki kondisi bangsa kita. Walaupun sekarang kita ya oke lah aman-aman kita gitu. Baik. Mungkin Pak Asri punya langkah khusus lah, misalnya mungkin 3 atau 1, 2 atau 3 lah langkah kunci apa yang
sekiranya itu bisa kita pegang teguh oleh semua elemen bangsa, mau itu penyelenggara, peserta, atau pemilih misalnya, untuk memastikan pilkada serentak dan pemilu ini bisa berlangsung lebih jujur, lebih adil, dan bisa lebih berintegritas. Oke, saya mungkin karena sebagai orang yang berkecimpung di bidang hukum gitu ya, maka saya ingin memberikan satu catatan yang berkaitan dengan kesadaran hukum sebenarnya. Efektif tidaknya penegakan hukum itu kan penentunya memang adalah substansi aturannya, kemudian strukturnya itu penegak hukumnya, kemudian ada kultur hukum, gitu ya. Kultur ini adalah budaya hukum kita sebenarnya, soal watak karakter kita, gitu. Dan kalau menurut Suryono Sukanto ditambah lagi satu, yaitu sarana prasarana. Ini 4 hal yang akan mendukung tercapainya tujuan hukum itu ya, apa penegakan hukum itu menjadi efektif atau tidak. Nah, saya mau garis bawahi soal kesadaran, ya, karena kita berbicara soal keberadaan kita. Memang dalam pemilu, ketika kita mengambil peran untuk melindungi atau menjaga kualitas demokrasi kita, sebenarnya kita cukup berperan pada posisi kita masing-masing. Gitu ya. Jika kesadaran untuk tidak tergiur dengan 100-200 ribu misalkan, maka kos politik menjadi lebih murah, gitu ya. Yang membuat mahal kan itu. Dan harus kita sadari, sekarang kondisi kita ini dalam pemilu atau pilkada, untuk kalah sekalipun itu mahal, gitu ya. Apalagi untuk menang, apalagi untuk bertahan. Jadi untuk kalah saja mahal, gitu ya. Apalagi menang. Kenapa? Itu semua karena mulai dari transaksi lobby-lobby partai, gitu kan. Nah, ini sudah rahasia umum juga. Kemudian bagaimana biaya-biaya sosialisasi harus menjangkau semua, dan yang paling parah itu memang adalah politik uang itu sendiri, gitu ya. Politik uang itu memberantas karena begini, satu punya keinginan untuk memberi, tapi kalau kita punya kesadaran untuk menolak, ya maka tidak akan terjadi. Nah, kita kemudian berharap agar pemimpin kita memperoleh pemimpin yang baik, tapi kita tidak mendukung untuk terciptanya pemimpin yang baik. Nah, ini kan anomali namanya, gitu ya. Maka sekali lagi di sana, ayo kita semua itu ya lebih kepada menyadari bahwa proses demokrasi melalui penyelenggaraan pemilu dan pilkada itu bukan hanya hajatan sesaat 1-2 hari itu saja, gitu ya, tapi akan menentukan bagaimana pengelolaan keuangan negara kita ini 5 tahun, gitu ya. Bagaimana pengelolaan provinsi kita 5 tahun berjalan. Bagaimana pengelolaan kota kita tercinta ini, kota Kendari misalkan 5 tahun ke depan. Ini yang harus kita sadari. Sehingga dengan demikian kesadaran kolektif itu akan mampu, saya yakini itu ya. Kalau saya sangat yakin bahwa dengan kesadaran kolektif itu kita akan mendapati proses demokrasi negara kita, provinsi kita, kota kita yang betul-betul demokratis, gitu. Melahirkan pemimpin-pemimpin yang punya kualitas terbaik di antara yang terbaik. Gitu. Terakhir lagi, lebih spesifik, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya para pemilih nih? Kira-kira peran aktif mereka apa yang bisa dilakukan untuk penegakan hukum menjelang pemilu dan pilkada serentak mendatang? Ya, kawan-kawan, sahabat lensa pengawasan Bawaslu Kota Kendari, ini kita baru saja tahun lalu menyelenggarakan pilkada serentak, dan kemudian ini adalah masa para pemimpin-pemimpin yang kita telah pilih itu telah menunjukkan sejauh mana sih kualitas kerja mereka, gitu kan. Yang hari-hari kita mendengar statement yang adanya bukan prestasi tapi malah bikin gaduh, gitu ya. Ya itulah kualitas pilihan kita dengan transaksi-transaksi yang tidak benar itu. Maka apakah kita akan mempertahankan itu
atau kita kemudian harus merubah itu? Ingat, perubahan ke arah yang baik itu salah satu metodenya adalah dengan kita membuat studi perbandingan. Ayo kita bandingkan gitu ya. Ini hasilnya dari apa yang kita lakukan. Ayo kita keluar dari zona nyaman, menormalisasi transaksi politik uang itu menjadi sesuatu yang abnormal, yang itu sesuatu yang haram untuk kita terima. Maka dengan demikian kita semua akan berpartisipasi menggunakan hak pilih, tentu hanyalah kepada orang-orang yang memiliki kualitas terbaik gitu ya. Dengan demikian ya kesejahteraan itu ya, kesejahteraan akan kita capai itu ya, ketenangan itu ya, kedamaian itu yang paling penting sebenarnya. Begitu pula tentu kepada para pemangku kepentingan, terutama pembentuk-pembentuk undang-undang, harus kita sadari bahwa saya adalah alirannya Jeremy Bentham gitu kalau dalam hukum, bahwa hukum yang baik itu adalah hukum yang menciptakan sebesar-besarnya kebahagiaan bagi masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang menciptakan kebahagiaan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Tujuannya apa? Maka regulasi-regulasi pemilu ini memang mesti ketat, menekan, gitu ya, mempresur gitu ya, menutup semua ruang potensi untuk adanya transaksional, adanya kecurangan dan segala macamnya. Supaya apa? Betul-betul kontestasi itu adalah kontestasi hanya orang-orang yang punya kualitas terbaik, gitu ya. Itu kira-kira mungkin itu ya. Nanti kalau ya ampun. Terima kasih sekali Baik Pak Asri. Terima kasih banyak, sama-sama. Kita sudah ngobrol panjang lebar, kayaknya kita lebih dari durasi. Oh gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ya, ini tentu saja kami di Bawaslu Kota Kendari sangat bersyukur Pak Asri sudah datang memenuhi undangan kami. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak ya. Di masa non tahapan ini tentu saja kita masih tetap harus terus bekerja. Betul. Dan salah satunya adalah ini, dan ini adalah salah satu bentuk kami untuk melakukan pendidikan politik ke masyarakat gitu. Makanya kita berupaya mengadakan lensa pengawasan untuk mendekatkan isu-isu pemilu dan pilkada ini ke masyarakat. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Asri. Saya tidak bisa menyimpulkan pembicaraan kita semuanya daging gitu orang sekarang. Tapi satu hal yang bisa kita garis bawahi bahwa sebisa-bisanya Bawaslu bekerja gitu. Sepandai-pandai apapun, tentu saja kita masih harus berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain untuk membantu kita, dan tentu saja kita butuh partisipasi masyarakat untuk terus bersama-sama menegakkan hukum pemilu untuk menciptakan demokrasi yang baik. Dan ini untuk masa depan daerah kita dan negara kita ke depannya. Terima kasih sekali lagi. Demikian Anda sudah menyaksikan Lensa Pengawasan Podcast Bawaslu Kota Kendari. Terima kasih sekali lagi. Kita akan berjumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.